Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diperiksa atas kasus dugaan pemalsuan ijazah. Pemeriksaan berlangsung di gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim dan ia masih berstatus sebagai saksi. Sugiri mengaku akan kooperatif dengan proses hukum yang sedang bergulir. Rekan jurnalis kami, Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Halo rekan Luhur. Halo sore Dea. Ya, selamat sore. Rekan Luhur, sejak kapan laporan atas dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo ini dibuat dan siapa juga pelapornya? Oke, untuk pelaporan dengan terlapor Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini masuk ke SPKT Polda Jatim dan ditangani oleh penyidik di Treskrimum Polda Jatim pada Senin tanggal 3 Januari 2022. Dan itu dengan nomor laporan polisi LPB tahun 2022 SPKT Polda Jatim yang diterima langsung oleh pihak SPKT dan dilidik langsung oleh pihak Ditreskrimum Polda Jatim. Dan ternyata ketika kita telusuri, pelapornya berinisial RBS yang berusia 24 tahun yang merupakan warga Kota Madiun. Jadi laporan itu dibuat 1 bulan yang lalu, jadi awal tahun Januari, dengan terlapor pihak Sugiri Sancoko yang ternyata merupakan Bupati Ponorogo dengan bunyi laporan atas dugaan kasus tindak pidana manipulasi surat yang dalam hal ini adalah konteksnya adalah ijazah palsu, semacam itu, Dea. Diperiksa berapa lama Bupati Ponorogo saat menjalani pemeriksaan ini dan juga berapa pertanyaan yang diajukan? Ya, untuk pemeriksaan yang harus dijalani oleh pihak Sugiri Sancoko sebagai pihak terlapor ini baru pemeriksaan yang pertama ya. Sebenarnya diagendakan pada tanggal 10 Februari kemarin, tapi karena ada suatu semacam insiden atau semacam pergantian jadwal yang memang tidak bisa dari pihak Sugiri untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, akhirnya diubah pada tanggal 15 kemarin, dan pemeriksaan itu berlangsung sekitar kurun waktu 3-4 jam, dan Sugiri menyampaikan jikalau dirinya dicecar sekitar 20-30 pertanyaan. Pertanyaan itu berkaitan dengan hal ihwal mengenai laporan yang masuk dan menyeret namanya adanya dugaan manipulasi surat yang dalam hal ini adalah ijazah palsu yang itu akhirnya ditangani oleh pihak Ditreskrimum Polda Jatim. Semacam itu deh. Ya, terakhir rekan Luhur, setelah diperiksa ini yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, apakah sudah ada perubahan status baru dari Bupati Ponorogo atas kasus ini? Untuk status hukum dari pihak si terlapor ya, dari pihak Bupati Ponorogo bernama Sugiri Sancoko ini, hingga sekarang kami sudah mengkonfirmasi ke pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Toto, yang ternyata memang untuk agenda pemeriksaan kemarin hanya untuk mengklarifikasi mengenai adanya dua laporan tersebut, dan status hukum dari pihak terlapor Sugiri Sancoko masih bersifat sebagai saksi terlapor, dan mekanisme lanjutan untuk mekanisme penyidikan masih tetap akan terus bergulir. Namun kita juga sempat konfirmasi pada pihak Sugiri Sancoko apakah memang nanti siap untuk menjalani pemeriksaan tahap lanjutan. Menurut Sugiri ternyata beliau sangat siap untuk menghadapi segala bentuk laporan-laporan yang memang menyeret nama baik. Semacam itu deh. Baik, terima kasih rekan Luhur dan Tribuners. Berikut akan kami tampilkan keterangan dari Bupati Ponorogo selaku terlapor dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jatim selengkapnya. Rampung. Saya sudah menjelaskan semuanya, saya klarifikasi terhadap tuduhan dan dugaan itu. Maka sebagai warga negara yang patuh pada hukum, saya wajib menjelaskan. Agar kemudian pertama, ada kepastian hukum. Yang kedua, agar rakyat kami, masyarakat Ponorogo tidak galau, maka saya harus mendatangi panggilan. Maksudnya ini kan kooperatif ya? Bukan sekedar kooperatif, tidak dipanggil pun saya wajib memberikan penjelasan karena ada laporan. Nah orang kan mesaknya ngomong mas, Pak Bupati, uang was mesaknya. Saya datang. Tadi pemeriksaan berapa pertanyaan? Ya tadi tak jelaskan sekitar 20-30 saya lupa.
Bapak sehat, sehat. Nomor KTP, KTP. Alamat ini betul, betul. Anak berapa, istri siapa, jelas. Semua sudah 30. Pak, terkait laporan ini apakah Bapak juga ada unsur politik atau bagaimana? Saya tidak boleh menduga-duga lah, namanya juga orang lapor kan boleh, mau mencari panggung boleh, mencari makan boleh, mencari apa saja boleh, yang penting terkait masalah barang tiga untuk hasil nanti akan kita sampaikan juga. Itu terkait ijazah palsu yang digunakan untuk mencalonkan bupati ya Pak? Nah, nanti masih kita klarifikasi sih. Statusnya Pak Sugiri ini masih saksi ya? Oke, cukup lah ya, karena masih klarifikasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.